Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmat taufik kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam satu acara yang baik, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dasar oleh saudara kita Ibu Rini Listiawati SPD sebagai salah satu program guru penggerak anak-anak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan, tadi lupa yang terhormat Ibu Catur Dinarti SPD selaku Kepala SD Pongkulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Pongkulon Pustasar. Hari ini kita akan mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari SD Pongkulon, yaitu Ibu Rini Listiawati SPD. Dalam rangkaian kegiatan ini akan kami bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, kemudian yang ketiga acara inti, keempat tanya jawab atau lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Pongkulon. Dalam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Catur Dinarti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembawa acara, dalam ini Al-Ustaz Al-Ahmad Bapak Ustaz Ahmad Fauzi. Ini perkenalan, ini guru PAI di SD itu Pongkulon yang paling ganteng. Yang kedua adalah saya sebagai yang dituakan di SD Negeri Pongkulon 1 ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus. Bukan calon lagi, kan lulus ya, sudah lulus sebagai calon lulus guru penggerak. Jadi yang saya gimana? Iya, lulus seleksi guru penggerak. Saya kira pemerintah sudah sangat percaya kepada panjenengan semua yang sudah lulus seleksi ini dan sudah menjadi calon-calon monitor SD-SD yang lain, termasuk saya sendiri dan guru-guru di sini. Adalah panjenengan merupakan motivator terbesar, terutama saat ini berpesan kepada panjenengan semuanya, lanjutkan program pemerintah yang terkini adalah program kurikulum terbaru yang namanya IKM. Monggo, semoga kita dalam proses pembelajaran nanti kita lebih merdeka dalam arti bukan merdeka tanpa batas ya, merdeka dalam arti bisa membahagiakan antara peserta didik dan pendidik. Ini harapan pemerintah, tidak ada celah-celah
yang bisa menjadikan takut kepada guru, takut kepada atasan. Mari kita jalin harmonisasi keluarga yang baik antara satu sama lain, dimotori oleh panjenengan semuanya. Saya kira hanya itu pesan kami, dan monggo dilanjutkan. Saya mohon maaf karena ini mendadak ya, saya kali kurang berkenan di tempat ya seperti ini di SD sama saja. Barangkali makanannya apa Bu ini? Kalau nggak ada makanan ya nanti kan hari Jumat ya. Jadi makan di rumah masing-masing. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Jatuddin. Untuk selanjutnya yaitu acara inti. Marilah kita sama-sama menyimak diseminasi oleh Ibu Reni Listawati SPD tentang penerapan budaya positif di sekolah dasar. Kepadanya waktu tak dapat dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz Fauzi yang telah memandu acara ini dengan menarik. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat datang dan terima kasih karena sudah memenuhi undangan dari saya untuk dalam acara berbagi pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif, yaitu modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari bersama teman-teman CDP Angkatan 6. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita semua bisa menghadiri acara diseminasi pada siang ini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan guru di SD Negeri Debongkulon 1 ini atas kerjasamanya, atas kolaborasinya sehingga acara ini bisa dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit pemahaman saya tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baik, pada siang ini yang saya akan paparkan adalah bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah dasar. Bapak Ibu, selama ini dalam pikiran Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ya, budaya yang baik. Budaya yang baik. Oke, ada yang lain? Budaya positif dengan hubungan proses pembelajaran itu apa ya? Ini budaya positif di sekolah. Selama ini kita semua guru ya, kita sudah mengajar bertahun-tahun, tentunya kita pasti mengetahui apa itu budaya positif. Hanya saja istilahnya mungkin berbeda. Baik Bapak Ibu guru hebat, jadi budaya positif itu adalah suatu pembiasaan baik yang ada di suatu lingkungan sehingga mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing individu yang ada dalam lingkungan tersebut ya. Budaya positif ini bisa terwujud ya, khususnya di sekolah ya, itu dari peraturan sekolah
yang dilaksanakan secara disiplin sehingga menimbulkan keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap individunya di dalam kelas itu, yang berimbas pada keyakinan sekolah, kemudian menjadi peraturan yang menjadi lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif ini bisa mewujudkan budaya positif, ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu budaya positif, kita membaca dulu perubahan paradigma. Ini kita mau mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Baik Bapak Ibu, saya minta dua Bapak atau Ibu-ibu guru untuk maju ke depan. Ya, kepada Mbak Barir sama Bu Sakinah untuk maju ke depan. Kita akan mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Jadi satu nanti menggenggam sobekan kertas, ya, sobekan kertas. Kemudian satu lagi sebagai yang berperan sebagai yang akan meminta apa yang ada dalam kepalan tangan temannya itu. Berarti Bu Sakinah menuliskan sesuatu, ya, kemudian disimpan di kepalan tangan. Sudah, ya, Bu Sakinah mengapalkan satu tangannya, kemudian temannya merayu agar untuk membuka, meminta Bu Sakinah ini untuk membuka tangannya. Apa sih yang ada dalam genggaman tangan Bu Sakinah? Monggo. Sakinah tadi menuliskan sesuatu, ya. Boleh tahu nggak itu apa? Nggak boleh. Boleh sih, kan saya pengen tahu. Kita kan bestie. Nggak boleh kan, Bu? Ayolah. Saya nggak apa-apa. Ya, nanti kan persahabatan kita akan terus lanjut. Kalau kayak gitu, masa sama temennya nggak mau kasih tahu sih? Iya, nanti nggak tak kasih tahu loh, biasanya udah sampai mana. Boleh percaya? Terima kasih, Bu Sakinah, baik sekali. Tangan Bapak Ibu guru. Saya minta dua orang guru lagi, Pak Fauzi dengan Bapak Oman. Monggo silakan untuk mempraktekkan sama mempraktekkan permainan atau kegiatan kepalan tangan. Silakan Pak Fauzi dengan Pak Oman. Baik, Bapak Fauzi yang mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang ada di dalam genggaman Bapak Fauzi. Kira-kira apa, ya? Pak Oman ingin tahu sebenarnya itu apa? Monggo Pak dengan berbagai cara. Pak Ustadz, ya Allah, itu kalau yang di dalam genggaman tangan itu apa ya? Boleh saya tahu? Nanti saya dapat hadiah, wis tak kasih hadiah. Saya pun sangat pelit-pelit. Orang-orang pelit hidupnya pesantren. Ini benar nggak boleh? Ya sudah, kalau nggak boleh, aku punya catatan sendiri. Ya, buat dirimu. Tapi kalau kamu nggak mau kasih, ya saya nggak kasih. Ya, oke? Ya wis. Tapi itu aja wis. Angel. Itu aja wis. Terima kasih. Tepuk tangan. Bapak dan Pak Fauzi serta Bu Bariroh dan Bu Sakinah. Dari praktek kepalan tangan tadi ada perbedaan, ya. Untuk Bu Bariroh dan Bu Sakinah, ternyata Bu Sakinah mengikuti perintah dari Bu Barir untuk membuka isi kepalan tangannya. Nah, tetapi untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Omar dengan Pak Fauzi sebaliknya, Pak Fauzi bersikukuh untuk tidak membuka genggaman pada tangannya. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa posisi kontrol seseorang itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, ya. Yang bisa mengendalikan posisi kontrol kita adalah kita sendiri. Dibuktikan dengan oleh Pak Fauzi tadi, walaupun Bapak Oman merayu seperti apa, tapi karena Pak Fauzi tidak ingin membuka tangannya, maka
tangan Pak Fauzi pun tetap tidak dibuka. Begitu pula ketika seseorang itu membuka tangannya, itu karena seseorang itu ingin membuka tangannya sendiri, bukan karena adanya paksaan dari temannya seperti tadi yang dipraktekkan oleh Bu Sakinah dan Bu Barir ya. Jadi selama ini kita menganggap posisi kontrol kita terhadap murid-murid itu bagaimana? Apakah kita bisa mengontrol semua murid di kelas kita? Menyuruh murid-murid kita untuk mengikuti keinginan kita, menyuruh murid belajar sesuai dengan keinginan kita, bisa apa tidak? Tidak bisa. Ya, jadi kita manusia itu posisi kontrol yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Itulah manusia merdeka. Jadi manusia merdeka itu manusia yang bisa memerintah dirinya sendiri ya. Jadi tidak mau diperintah orang lain, tapi hanya diri sendirilah yang memegang posisi kontrol. Kita mau apa, kita mau berbuat apa, itu dari diri kita sendiri. Nah, guru bagaimana peran guru? Ya, selama ini itu para guru itu ternyata banyak yang memahami kesalahpahaman tentang posisi kontrol. Ini namanya ilusi kontrol yang dirasakan oleh seorang guru ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah itu guru yang mengontrol murid, padahal tidak. Itu hanya ilusi ya. Murid mau belajar, murid mau menulis, itu seolah-olah dari keinginan guru, padahal tidak. Itu dari kehendak murid sendiri. Yang kedua adalah bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu tidak benar. Ya, kritik kemudian membuat orang merasa bersalah itu tidak benar. Yang membuat orang merasa bersalah dia dirinya sendiri. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum tentu. Ya, jadi penguatan positif misalnya dengan hadiah, dengan pemberian pujian itu belum tentu berakibat positif baik di dalam diri anak yang dipuji ataupun untuk teman-temannya. Ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu hanya ilusi. Sejatinya saya ya seorang ibu memaksa anak saya misalnya, ayo mandi, sikat gigi 2 kali. Saya kan memaksa ya agar anak itu nurut. Oke, anak saya mengikuti perintah saya, tapi hanya bersifat sementara. Karena apa? Yang menguasai kontrol diri itu ya anak saya sendiri. Ya, dia mau sikat gigi, mau rajin mandi, itu semuanya dari dalam dirinya sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya, kita akan mengulas tentang perubahan paradigma stimulus respon terhadap atau kepada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kalau dulu teori yang kita gunakan itu adalah stimulus respon, kalau sekarang itu teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang-orang itu berpandangan sama dengan kita, seperti kita menginginkan murid-murid kita itu mengikuti apa yang kita mau, menginginkan murid-murid kita itu berpandangan seperti kita, yang jelas tidak bisa. Itu pada stimulus respon. Tetapi kalau pada stimulus kontrol itu berpandangan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukannya kita menyuruh orang untuk berpandangan seperti kita, tidak, tapi kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kan banyak orang yang warna saja sukanya berbeda-beda ya. Saya suka warna pink, mungkin Bu Bayu suka warna biru, kalau Bu Sri hijau, kalau Bu Mila suka warna coklat. Nah, dari pandangan kita terhadap warna saja berbeda-beda, apalagi terhadap yang lainnya. Ya, dan kita tidak bisa memaksakan. Saya suka kepada warna pink, Mbak Baru harus suka dengan warna pink, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, stimulus respon berpendapat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal itu belum tentu. Ya. Tetapi pada teori kontrol beranggapan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh
jotos orang yang mau begal, sampai orangnya akhirnya kena batu, terus atau pingsan, kita ditangkap polisi. Kita salah tidak? Kita tidak salah, ya, karena posisi kita adalah untuk membela diri. Jadi kemudian berikutnya pada stimulus respon itu berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau pada teori kontrol itu hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, ini juga penerapannya nanti ke murid-murid ya. Jadi kita tidak boleh berpendapat bahwa yang penting gurunya cerewet, selalu mengingatkan anak-anak juga seperti itu. Iya benar, bisa seperti itu, bisa enggak? Bisa seperti itu karena mungkin murid itu takut, ya. Anak-anak harus nggak boleh ramai di dalam kelas. Ketika ada gurunya, mungkin semua anak diam, ya. Dan kita berpendapat kita bisa mengontrol murid, padahal tidak. Ketika kita keluar, banyak anak-anak yang ternyata ramai, ya. Jadi anak hanya takut mengikuti aturan kita, padahal yang terpenting adalah apa? Seperti teori kontrol ya, bahwa diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi kita kembalikan lagi ke keinginan murid. Ya, jadi kalau kita ingin murid itu tidak ramai di kelas, ya kita harus mencari faktor apa yang membuat murid itu tidak ramai, sehingga murid itu benar-benar tidak ramai ketika kita tinggal pun, misalnya kita ke belakang, anak itu pada perilakunya. Ya, itu namanya dampak dari tadi kontrol diri yang sudah kita tanamkan ke anak-anak. Namanya motivasi intrinsik, nanti kita juga bahas di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa, walaupun bisa hanya bersifat sementara. Berikut, kalau pada teori kontrol ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ini pada stimulus respon, ya. Tetapi pandangan teori kontrol berbeda, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada masalah, ada konflik, kalau pada stimulus respon itu penyelesaiannya adalah dengan cara dipaksa, padahal itu salah, ya. Harusnya dengan kolaborasi, kerja sama, dengan pendekatan yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, ini pada teori stimulus respon. Kalau teori kontrol ini pada model berpikir menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang dalam situasi yang berbeda. Oke, selanjutnya, nah ini peta pikiran yang akan kita pelajari ya, bahwa disiplin positif itu adalah suatu keadaan yang semuanya itu positif ya, yang mampu mengoptimalkan hal-hal atau perilaku-perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Itu namanya budaya positif ya. Nah, di budaya positif ini itu ada teori kontrol atau teori pilihan. Ya, kenapa orang-orang itu bisa berperilaku positif? Ya, kita pelajari dulu teori kontrol atau teori pilihan, bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini nanti kita akan selanjutnya belajar tentang makna disiplin diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini hubungannya dengan teori motivasi. Jadi alasan motivasi itu kan dorongan ya, kita melakukan sesuatu ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti punya alasan. Kemudian model berpikir menang. Ini nanti hubungannya dengan 5 posisi kontrol. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Ini kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ini hubungannya dengan budaya positif, dimulai dari seperti ini. Selanjutnya, disiplin itu apa sih? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
Oke, Bapak Ibu, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kecenderungannya adalah pada kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai. Misalnya, kita kadang kamu harus disiplin bangun pagi itu cenderung kepada apa? Memaksa. Jadi kita cenderung memaksa anak-anak kita, murid-murid kita. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, memaksa agar mereka disiplin ya. Itu ternyata salah ya. Yang betul adalah disiplin ya belajar untuk selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya disiplin. Jadi dalam menerapkan kedisiplinan, kalau ada kesalahan ya harap dimaklumi. Siswa kita kadang disuruh belajar, ada yang bermain-main saja, ya kita harus maklum ya. Ini menurut pengertian awal dari disiplin. Oke. Kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu dan diakui secara universal atau seluruh dunia. Itu mengakuinya, dunia manusia ya. Nah, ini nilai-nilai tersebut diakui seluruh dunia, walaupun lintas bahasa, lintas budaya, nilai-nilai itu diakui ya. Apa saja? Banyak sekali ya. Tetapi untuk di Indonesia sendiri sudah menganut nilai-nilai kebajikan ini dalam suatu dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini di pendidikan di Indonesia itu sudah memiliki satu arah nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan bahwa murid-murid kita itu harus menjadi baik. Baiknya seperti apa ya ini? Itu arahnya ini ya, sudah ada arahnya dalam dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 ya tadi ya sudah saya sebutkan. Selanjutnya, nah berkenaan dengan penanaman disiplin diri itu hubungannya dengan motivasi pada manusia ya, atau dorongan seseorang itu melakukan sesuatu. Ini namanya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada teori motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih dalam kategori motivasi eksternal. Contohnya, ketika saya takut datang terlambat, saya seorang guru ya, saya berusaha untuk datang sebelum jam 7. Tetapi alasan saya karena saya pernah dimarahin kepala sekolah misalnya ini ya, akhirnya saya takut dan teman-temannya pada mencemooh kalau saya terlambat, akhirnya saya berusaha untuk datang tepat waktu. Itu namanya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Demikian pula pada murid kita tadi ya, pada anteng-anteng ya ketika ada gurunya. Tetapi ketika gurunya pingsan sitik, langsung pada ramai, karena itu yang murid-murid miliki adalah motivasi eksternal, motivasi yang hanya untuk menghindari suatu ketidaknyamanan seperti dimarahi guru. Saya kalau nggak anteng nanti dimarahi bu guru. Saya kan anteng kan, mereka pada anteng ya. Tapi ketika gurunya keluar sudah langsung berdirisan ya, anak saya melayu-layu, anak saya manjat meja ya, dan lain-lain. Nah itu yang contoh yang dimiliki motivasi eksternal oleh seseorang. Yang kedua
dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya ini, saya mendaftar menjadi guru penggerak karena saya ingin mendapatkan sertifikat. Ini masih motivasi eksternal, tidak tahan lama, ya, tidak tahan lama, ya. Jadi Bapak Ibu guru barangkali nanti mau mendaftar guru penggerak di angkatan 8, 9, 10, 11, 12, motivasinya yang internal, ya, jangan eksternal. Ya, karena motivasi eksternal ini tidak bertahan lama. Saya mau daftar hanya untuk mendapatkan sertifikat, nggak akan bertahan lama. Jika dia menemui kegagalan, dia akan merasa sangat putus asa. Bapak Ibu guru hebat, ya. Begitu pula apa yang dirasakan oleh siswa, ya. Siswa suatu ketika ada anak yang belajar matematika dapat nilai 10, gurunya langsung memberikan hadiah berupa coklat, ya, harga 2.000. Tapi kan bagi anak senang, ya. Anak itu setiap kali pembelajaran matematika selalu berusaha, dan apa tujuannya? Biar dapat coklat dari bu guru. Itu bertahan lama tidak? Tidak bertahan lama. Ketika dia naik kelas, gurunya berbeda. Ketika dia dapat nilai 10, nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Sungkanlah orang kaya Bu Sri yang ngasih berbagai macam hadiah coklat, saya dapat coklat terus. Di kelas 5, gurunya Bu Sakinah pelit. Nah, ini misalnya yang bisa kita, ya. Akhirnya dia nggak belajar matematika lagi, menulis sungkan. Nah, nggak bertahan lama ini, ya. Kemudian motivasi internal ini yang ketiga. Tujuan disiplin positif inilah motivasi internal dalam diri seseorang yang menjadi tujuan pendisiplinan diri menuju budaya positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ketika saya berangkat tepat waktu menuju tempat kerja, pikiran saya adalah saya ingin menjadi orang yang guru yang baik. Jadi saya harus berangkat tepat waktu, tidak ada embel-embel apapun, ya, sehingga bertahan lama, ya. Kalau kita takut kepala sekolah yang ganti, itu makan awan mani, ya enggak? Begitu pula yang dirasakan oleh murid. Kalau murid itu motivasinya takut dengan guru atau dapat hadiah, tidak akan tahan lama. Tapi kalau murid itu motivasi belajarnya itu saya ingin pintar, di mana tempat dengan guru siapapun dia akan terus belajar dengan baik karena adanya motivasi dalam diri sendiri. Begitu pula ketika kita mendaftar guru penggerak misalnya, ya Bapak Ibu, ya, saya motivasi saya adalah ingin memperbaiki atau menambah ilmu saya melalui guru penggerak. Insya Allah kalau niatnya itu, insya Allah walaupun banyak rintangan akan dapat dihadapi, meskipun dengan keluhan, ya, wajar manusia itu mengeluh, ya teman-teman, ya. Barangkali nanti ada yang ingin mendaftar menjadi guru penggerak. Oke Bapak Ibu, selanjutnya itu memberikan suatu penghargaan, ya. Bagaimana kenapa penghargaan bisa menghukum? Nah, ini dijelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman di dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh ini, ya, saya contohkan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita memberikan penghargaan kepada murid, ya, murid itu mau belajar matematika, belajar berhitung, belajar membaca, itu hanya berlaku jangka pendek saja.
saja jika dia tidak memiliki motivasi intrinsik. Jika penghargaannya sudah berhenti, ya sudah, dia males ya. Seperti tadi yang saya contohkan, Bu Sri ngasih hadiah, dia semangat. Tetapi ketika naik kelas 5, gurunya nggak ngasih hadiah lagi, dia klopro atau putus asa, tidak semangat lagi. Ini pengaruhnya pada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya jangkanya pendek ya, walaupun itu penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum orang lain. Contohnya misalnya Bu Sakinah punya murid kelas 1. Ya, ada murid yang bisa menjawab pertanyaan, kemudian dia puji. Ya hebat, misalnya si Susan, hebat sekali Susan. Nah, kita tidak tahu hati teman-teman yang ada di belakangnya. Susan hebat, saya kok tidak sih? Padahal saya bisa. Ya, akhirnya apa? Menghukum teman-teman sekelilingnya, menimbulkan rasa iri dan lain-lainnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini biasanya murid itu kalau dapat nilai 100 dikasih coklat, motivasinya ingin dapat coklat ya. Akhirnya ketika dia mengerjakan gak konsentrasi. Aku kudu bisa. Aku terlalu dipaksakan tapi tidak memandang kemampuannya sendiri. Itu mengurangi ketepatan dia dalam melakukan sesuatu. Ya, kemudian atau bisa jadi akhirnya menyepelekan, lah dasarnya Bu Sri sudah percaya sama saya, santai karena saya pinter. Akhirnya menyepelekan sehingga murid itu menyepelekan jika disuruh-suruh, bahkan bisa menyepelekan teman-temannya ya. Berikutnya penghargaan tidak efektif, jelas tidak efektif ya, karena hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik pada diri murid-murid kita. Yang berikutnya penghargaan merusak hubungan. Ini banyak sekali ya. Contohnya tadi murid yang pintar dikasih pujian, dikasih hadiah, dia jadi sombong ya. Sombong akhirnya merendahkan teman-teman yang tidak dihargai oleh gurunya. Akhirnya apa? Hubungan pertemanan menjadi rusak. Ini nggak hanya terjadi di kalangan murid, di kalangan kita sesama rekan guru saja seperti itu. Misalnya kepala sekolah mengagung-agungkan salah satu guru sehingga guru itu menjadi sombong. Akhirnya apa? Mungkin kita nggak masalah karena dia pantas dikasih pujian karena dia pintar. Tapi bagi orang lain ya, Allah gaya temen ya, dikasih pujian jadi sombong ya. Yang tadinya mau membantu saya ini sungai membantu. Itu karena sombong ya. Tuh ya, jadi penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan ya. Oke, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ini sama dengan tadi, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya. Ini juga sama dengan ketepatan tadi. Dasarnya aku wis nyanyi siji ngesungkan harapan sinau kentang-kentang ya, seperti itu, akhirnya seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena apa? Nyokan sinau matematika ben oleh hadiah. Motivasinya hanya untuk dapat hadiah. Ketika mendapat hadiahnya akhirnya jengkel sama bu gurunya. Bu guru nggak ngasih hadiah sih, saya kan sudah nilai 10, kenapa nggak dikasih hadiah ya. Jadi tanpa sadar anak itu, murid itu motivasi intrinsiknya berkurang. Selanjutnya, nah ini ya, kita Bapak Ibu kita berdiskusi dari teori motivasi tadi yang sudah kita pelajari. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan sesuatu atau penghargaan. Kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Dari pernyataan ini, manakah yang termasuk motivasi eksternal, motivasi internal, itu yang mana saja? Bapak Ibu guru hebat, kita cermati bareng-bareng. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku
Hukuman mencatat 1 kali di dalam buku lewat. Oke, hukuman ya. Berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, coba kita cek jawabannya. Nah, ini ya. Nah, betul ya, ada yang salah tadi. Menggantikan yang terakhir. Oh iya, konsekuensi ya yang ini basket ya. Ya, karena ini ada hubungannya sih dengan pelajaran PJOK. Ya, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa? Apa ya? Kalau hukuman itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, ya, tidak ada sumbangannya untuk memperbaiki kesalahan, tidak ada. Tapi kalau konsekuensi ada hubungannya dengan yang kita lakukan. Kita menumpahkan air, ya kita harus membersihkan, ya kan berarti ada sumbangan untuk memperbaiki kesalahan kita ya. Tapi kalau hukuman enggak menumpahkan air, malah disuruh nulis minta maaf 100 kali, ya itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Lanjut. Ini ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ya. Apalagi hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman ya. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, akhirnya karena dihukum terus jadi sengit ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon atau stimulus tanggapan. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, akhirnya minder ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan akhirnya karena takut pada ibunya, takut pada guru, akhirnya dia menyembunyikan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, jika hukuman itu marah, rasa bersalah, bentuknya ini ya dipermalukan, merasa tak dihargai, ini yang dirasakan murid ya. Tetapi kalau konsekuensi, anak itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Berikutnya, nah ini ada identitas gagal, ada identitas sukses ya. Ini dalam setiap mendisiplinkan murid itu kita dihadapkan pada hukuman atau paksaan, kemudian ada pemberian konsekuensi, ada perbaikan suatu kesalahan atau restitusi ya. Ini perbedaannya. Ya ini, kalau hukuman itu cenderung kepada identitas gagal. Ya, kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Biasanya kan memaksa ya dihukum. Anak tidak pakai sepatu, akhirnya ada yang disuruh push up sampai 50 kali, ada yang disuruh membersihkan WC. Kan itu menyakitkan bagi anak ya. Apalagi anak-anak kelas muda ya. Kalau konsekuensi beda lagi. Kalau konsekuensi biasanya masih ada hubungannya dengan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Namun ternyata yang terbaik adalah restitusi, yaitu proses memperbaiki kesalahan dari motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa ya.
Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau pada restitusi saya bacakan ya. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu memilih apa-apa yang menjadi yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Nanti ada video tentang praktek restitusi ya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena anak itu diberi pilihan. Misalnya anak itu mengotori kelas, guru tidak langsung marah tapi menanyakan mengapa kelasnya kotor ya, kenapa kamu melakukan itu. Jadi guru itu tidak langsung kenapa kelasnya marahin kenapa kelasnya kotor, nggak boleh seperti ini, kamu harus membersihkan sekarang ya. Itu konsekuensi ya. Bahkan kamu bersihkan, setelah itu kamu bersihkan kamar mandi, itu hukuman juga. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan alasan mengapa anak itu mengotori kelas. Kita kan nggak tahu dia mengotori kelas karena apa ya. Kita tanyakan dulu alasannya apa. Kemudian kita kasih pilihan, kamu mau memperbaiki kesalahan ini dengan cara apa? Kelasnya udah bersih, diapakan? Anak itu akhirnya berpikir, saya pel bu, atau saya sapu bu. Ya silakan kamu laksanakan ya. Jadi anak itu berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, memperbaiki kesalahannya, kemudian melakukannya dengan motivasi dalam dirinya sendiri. Itu dampaknya akan lebih panjang ya. Dia selalu teringat, aku dulu di SD pernah ngotori kelas, baru itu gurunya nggak marah, tapi saya disuruh memilih. Dia akan ternyata untuk memperbaiki kesalahan itu seperti ini. Dia motivasinya atau yang dalam ingatannya itu akan bertahan lama di benak murid-murid kita ya. Berikutnya motivasi, kalau restitusi ini korban mendapatkan ganti ya. Kalau dalam restitusi, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan ya, tidak dimarahi saja tapi dikasih penguatan. Kemudian masalah terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Kemudian pertanyaan yang biasanya diajukan oleh guru ini, apa yang kamu yakini ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini perbedaannya ketika guru itu menyelesaikan masalah dengan hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lainnya. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dampak dari restitusi. Ya, lanjut ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi tadi adalah pemecahan masalah ya, pemecahan atau penanganan suatu konflik atau permasalahan. Ini restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi tadi untuk menebus kesalahan, ya. Kalau yang kedua memperbaiki hubungan, ya jelas. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan pada tindakan. Berikutnya fokus pada solusi ya. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan menjauhkan murid dari kelompoknya. Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kita beralih dari restitusi atau penanganan masalah kepada peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Nah, peraturan dan keyakinan kelas inilah yang menjadi senjata untuk mewujudkan budaya
tidak positif. Ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira? Kenapa kita harus pakai helm sih? Coba Mbak Barin. Bisa. Alasannya apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Bagus. Kalau Mbak Sri apa? Alasannya memakai helm. Melindungi diri dari panas dan hujan. Oke, bagus. Kalau mengapa pakai helm alasannya apa? Biar nggak ditilang. Nah, ya, oke. Jadi kalau nggak ada polisi nggak pakai helm ya. Ya, ini ada jawaban 2 ini motivasi intrinsik. Kalau jawaban Bu Sakina adalah motivasi ekstrinsik. Ya, jadi kalau motivasi internalnya adalah saya memakai helm untuk keselamatan. Ini walaupun ada polisi, ada CCTV, nggak ada CCTV, dipakai helmnya biar kalau jatuh insya Allah kepalanya selamat ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini mengapa? Ya, apa ya alasan kita memakai masker di zaman corona ini? Untuk menjaga kesehatan. Ya, terhindar dari virus ya. Biar tidak ketularan. Biar tidak ketularan orang yang kena penyakit. Biar nggak kena panas. Biar nggak kena panas ya. Oke ya, ada nggak yang memakai masker biar nggak ditangkap Satpol PP? Ada ya sebagiannya. Nah kalau kita pakai masker untuk menghindari Satpol PP punya denda, itu namanya motivasi eksternal ya. Nah motivasi internal itu harusnya kita pakai masker untuk menjaga kesehatan kita, melindungi diri kita dari virus ya, itu yang betul. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Alasan apa Bu Barin datang tepat waktu? Supaya saat acara sudah dimulai kita bisa mengikuti dari awal. Oke, supaya bisa mengikuti acara dengan sepenuhnya ya. Kalau Bu Sri, Biar tidak ditegur. biar tidak ditegur. Nah ini yang motivasi eksternal yang mana ini? Bu Sri, dia hanya takut, isin, malu. Aku kalau terlambat ditegur. Nah kalau nggak ada yang tegur, bebas dia akan datang semaunya sendiri ya. Oke, kalau Bu Barir ini motivasi intrinsik, datang tepat waktu karena ya saya harus datang tepat waktu biar saya bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya ya. Ini ya hubungan antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang sudah diterapkan dan berhasil dilaksanakan ya, itu akan membuat keyakinan pada kelas itu, keyakinan kelasnya kuat dan terlaksana dengan maksimal. Jika keyakinan kelas akan terlaksana dengan maksimal, maka lingkungan yang positif pun akan terbentuk ya, sehingga terwujudlah budaya positif yang akan mengoptimalkan orang-orang di situ dalam melaksanakan perannya masing-masing. Kalau di sekolah berarti murid-muridnya menjadi semangat dalam belajar karena lingkungannya positif ya, budaya positifnya terlaksana dengan baik ya, guru-gurunya juga semangat ya karena murid-muridnya semuanya positif, guru-gurunya otomatis positif juga, senang juga, semangat juga, hubungan dengan teman-temannya juga baik, guru-gurunya otomatis akan semangat, akan berusaha menjadi guru yang terbaik ya, karena hubungannya dengan teman baik, kemudian merasa nyaman, murid-muridnya juga merasa nyaman dengan guru-gurunya ya, itu namanya lingkungan positif mewujudkan budaya positif. Nah, kita belum membahas ya budaya positif itu contohnya apa saja sih? Banyak sekali ya, ini hubungannya dengan kedisiplinan. Misalnya adanya guru yang menyambut ketika jam kedatangan siswa. Ya itu otomatis sudah terjaga
dilaksanakan dengan baik. Itu salah satu budaya positif. Anak-anak juga ketika datang langsung menyalami gurunya, itu contoh budaya positif. Yang kedua, budaya literasi. Literasi di sekolah kita tinggi. Artinya apa? Murid-muridnya semuanya suka membaca. Kalau suka membaca, otomatis imbasnya apa? Kemampuan literasi muridnya tinggi, ya. Guru-gurunya suka membaca, lingkungannya banyak buku, ada pojok baca, ada taman membaca, perpustakaannya bagus, murid-muridnya semangat membaca. Itu contoh budaya positif, ya. Oke, berikutnya, nah ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini kira-kira isinya apa ya? Kalau ada peraturan kelas seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau tidak dituliskan dalam keyakinan kelas, berarti apa namanya? Tanggung jawab, ya. Saya harus selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kan berarti saya harus bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini hubungannya dengan apa ya? Oh, langsung aja ya, kita bahas ini ya. Nah, ini dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain, ya. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan komitmen, ya, komitmen diri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini menghormati orang lain dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain. Kemudian dilarang merokok, narkoba, pakai masker, ini kesehatan, ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kelasnya Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas belum? Belum. Nah, habis dari pemaparan materi saya ini nanti Ibu praktek membentuk keyakinan kelas, ya, di kelas, ya, untuk dipatuhi oleh murid-murid. Nah, keyakinan kelas ini bentuk untuk menumbuhkan kedisiplinan pada murid-murid melalui motivasi intrinsik sehingga terbentuk lingkungan yang positif untuk mewujudkan budaya positif. Oke. Nah, seseorang itu melakukan suatu kegiatan, suatu peristiwa, itu ada latar belakangnya, ya. Saya di sini berdiri di sini pasti ada latar belakangnya, ya. Untuk apa sih? Oh, saya ini ternyata untuk menyelesaikan tugas PGP. Nah, tapi ada lagi motivasi yang lain. Saya ingin Bapak Ibu semua tahu tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Semuanya ada motif ada latar belakangnya. Begitu pula panjenengan, ya, yang hadir di sini pasti ada alasannya mengikuti kegiatan ini. Saya ingin mengetahui apa sih budaya positif itu. Nah, semuanya ada latar belakangnya, ya. Ya, ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia yang berbuat salah atau manusia yang menyimpang biasanya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Oke, lanjut. Ini ada tadi belum saya jelaskan, ya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian penguasaan bertahan hidup, ini yang utama. Kesenangan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia ini untuk memahami murid-murid kita. Kadang ada murid yang nakal, ya. Ternyata setelah ditelusuri bapak ibunya bercerai. Ada tidak murid bapak ibu di sekolah? Ada, ya, murid saya juga ada. Ini ternyata kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa dari seseorang murid itu? Kasih sayangnya kurang, rasa diterima di keluarganya kurang. Biasanya anak korban perceraian itu akan berpikir bahwa saya nggak punya siapa-siapa, bapak ibu saya jahat, tidak mau menerima saya, ya. Jadi mereka biasanya nakal. Kalau nggak nakal, ya mereka males bergaul dengan teman-temannya itu, ya. Kemudian ada juga murid yang galak, senengnya nakali dan cane.
Ini dia melakukan itu kemungkinan dia ingin berkuasa atau mendominasi, karena penguasaan itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Manusia butuh pengakuan, manusia butuh sesuatu yang mengakui keberadaannya. Ya, ini ada ya kadang murid nakal tak diperhatikan ya. Padahal pinter tapi dia minta diperhatikan. Ternyata dia butuh pengakuan dari gurunya. Ya. Berikutnya kesenangan. Ada murid disuruh belajar matematika malah rame, malah bal-balan. Itu biasanya murid yang kebutuhan akan kesenangan yang tidak terpenuhi, kurang ya. Kemudian ada kebebasan, ini contohnya murid-murid yang merokok ya. Untuk kelas tinggi ya, untuk SMA, SMP ini ada murid yang merokok, kemudian orang makan jam 9, pakainya seragam selang-seling, atasnya putih, bawahnya coklat. Saya juga pernah itu dulu. Ya ini karena apa? Karena dia mungkin kurang bebas ya, tidak ada kebebasan untuk mengekspresikan diri di rumah ya. Jadi dia di sekolahan seperti itu, ingin diperhatikan. Mulai yang paling penting itu kebutuhan bertahan hidup ya. Makanan, minuman, pakaian. Kalau tidak tercukupi, jelas akan merusak kepribadian manusia itu sendiri. Lanjut. Ini perbedaan ini apa ya namanya? Penyelesaian masalah ya, menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika menemui seorang murid bermasalah. Kita itu menempatkan diri kita sebagai apa? Kalau menempatkan diri kita sebagai penghukum ataupun pembuat orang bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, atau sebagai manajer, semuanya dipaparkan di sini. Jadi jika kita menyelesaikan masalah dengan hukuman, berarti posisi kita sebagai penghukum. Ini identitas gagal, ya. Karena dampaknya apa tadi? Siswanya jadi takut, siswa tidak nyaman, siswa jadi minder, siswa jadi tersakiti dan lain-lain. Yang kedua, membuat orang bersalah. Ada nih tipe-tipe guru yang suka membuat muridnya bersalah. Misalnya apa? Ada satu murid yang tidak mau nulis, terus gurunya bilang, misalnya namanya Widi, kenapa kamu nggak mau nulis? Kamu nggak boleh kayak gitu. Nanti ibu kamu marah. Bapak kamu sudah susah-susah loh cari uang di luar. Kamu sekolah malah guyonan saja. Ya, ini berarti menempatkan guru itu menempatkan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Muridnya jadi apa? Minder, pikiran. Ya, orang ingin nulis malah jadi mengingat orang tua. Ya, jadi iya ya. Bapak saya kerja banting tulang, saya di sini, tapi dia tetap nggak mau nulis, ya, itu ya. Jadi malah menimbulkan sesuatu yang sia-sia. Kadang-kadang juga anak jadi berbohong, pura-pura nulis untuk biar bu guru nggak itu, atau biar orang tua senang dan pura-pura nulis, padahal dia tidak ada motivasi intuisi di dalamnya, ya. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, contoh nih. Ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kemudian guru itu mendatangi, misalnya namanya si Bintang, kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Saya itu bu guru, nggak tahu kalau ada tugas, harusnya kamu WA sama bu guru, ya. Nanti bu guru nanti bu guru kasih tahu tugasnya apa. Nah, itu memposisikan kita sebagai teman. Positif apa negatif? Ada positif, ada negatif. Positifnya anak itu nyaman dengan kita, ya. Anak itu akan mengikuti kemauan kita. Negatifnya apa? Kalau anak itu bertemu dengan guru lain yang gurunya itu tidak memposisikan diri sebagai teman, karena dia nyamannya dengan kita, ya. Dia ketemu dengan guru yang saklek, motivasinya akan hancur, ya. Tidak ada motivasi memperbaiki diri, tidak ada. Kemudian sebagai pemantau, ini misalnya anak mengotori kelas, kemudian guru menyuruhnya membersihkan
Guru kan nungguin sampai anak itu menyelesaikan membersihkan kelas tadi. Itu namanya posisi guru sebagai pemantau. Dampaknya ketika ditunggoni muridnya rajin, ya. Kalau sudah ya sudah, ya. Kalau berbuat kesalahan, ada gurunya disuruh nulis, ditunggoni nulis. Tapi kalau disuruh mengerjakan di rumah, nggak mengerjakan. Itu namanya kita posisikan diri sebagai pemantau. Itu juga tidak tahan lama, ya, karena motivasinya ekstensif. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini tujuannya bahwa seorang guru itu hendaknya memposisikan diri kita ketika menghadapi murid yang bermasalah itu sebagai manajer. Tetapi kalau diterapkan di anak mereka nggak bisa, ya. Di kelasnya nggak bisa. Ini kalau di kelas tinggi seperti SMP, SMA itu bisa. Tetapi ini posisi yang paling ideal, yaitu dia itu apa ya, memberikan pilihan-pilihan, ya. Dia itu tadi menguatkan pribadi. Jadi anak yang berbuat kesalahan diberi penguatan bahwa oh kamu berbuat salah itu pasti ada alasannya, ya. Ya, anak kan jadi nyaman. Iya Pak, saya merokok karena bapak saya merokok sih di rumah, ya. Akhirnya dia mau terbuka. Nah, sang manajer ini, ya, sang guru yang berperan sebagai manajer ini hanya memberikan pilihan. Kamu belum boleh merokok karena masih kecil. Gimana untuk memperbaikinya agar kamu nggak merokok? Saya akan belajar Pak Guru, saya tidak akan merokok, saya akan memulai sedikit demi sedikit, ya. Itu guru itu berarti memposisikan diri sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang terbaik, ya. Selanjutnya, nah ini ketika kita memperbaiki kesalahan atau ketika kita berusaha menyelesaikan kesalahan, biasanya kan kita pasti mengatakan sesuatu, ya, mengatakan sesuatu kepada murid yang berbuat salah. Nih, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Anak murid kita jadi merasa bersalah, tetapi tidak bertahan lama. Kalau sudah lulus ya wes lupa, ya, dengan kesalahan guru. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum, wes dihukum dengan kata-kata hujatan. Ini akan melukai perasaan murid kita. Ya, rambut panjang, kamu nggak punya uang untuk cukur. Nah, ini kan melukai murid kita. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Kalau bisa nanti tugasnya saya kirim lewat WA. Nah, ini memposisikan sebagai teman. Murid nyaman, tapi kalau murid itu bertemu dengan guru lain, murid itu belum tentu melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Berikutnya posisi sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bukan hari ini? Pemberian stiker itu juga sebagai pemantau. Kalau nggak diberikan stiker, dia sudah berhenti, ya, tidak mau melakukan kebaikan lagi. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer ini, ya. Jadi selalu mengembalikan semuanya ke anak, menyuruh anak memperbaiki kesalahannya dengan pilihan-pilihannya sehingga anak lebih berkesan, ya, untuk memperbaiki kesalahan di hidupnya, ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ini penghukum. Oke, ini kita ya dalam melakukan restitusi, ya. Ini kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian apa itu? Menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikannya bersama-sama. Ini menstabilkan identitas. Kalau ini menanyakan keyakinan, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan kelas kita, ya? Perbuatan kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ini menanyakan keyakinan, ya. Kalau yang tadi validasi tindakannya itu kamu yang mengotori kelas ini, ya. Kamu pasti punya alasan untuk
ketika memasuki kelas ini. Nah, itu namanya validasi tindakan. Nah, ini ada selanjutnya untuk lebih memperdalam kita tentang bagaimana melaksanakan restitusi kita di kelas kita, khususnya ya. Mari kita tonton video praktek segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, ini ada video tentang praktek segitiga restitusi di sekolah dasar. Ini barangkali bisa menjadi acuan atau pengetahuan bagaimana cara menerapkan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penyelesaian konflik atau permasalahan yang terjadi di kelas, ya, yang terjadi pada murid kita. Mari kita simak bersama-sama. Ya, ini adalah kasus 1, contoh kasus 1. Ini ada anak yang tidak mau menulis dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, anak ini kemudian dipanggil sama gurunya. Kemudian terjadilah percakapan yang di dalamnya mengandung atau yang di dalamnya terdapat praktek segitiga restitusi. Ya. Ini percakapannya kita pelan-pelan saja dulu. Gurunya mention ya teman-teman. Ini direkam. Ini guru melakukan validasi tindakan ya, bahwa si Fadli ini, anaknya ceritanya namanya Fadli, itu tidak mau menulis. Kemudian dikasih validasi tindakan bahwa dia tidak mau menulis itu karena apa? Kemudian dia menanyakan keyakinan kelas. Ini guru memberikan pilihan kepada si Fadli itu untuk melakukan kesalahan itu dengan cara apa? Si Fadli menjawab dia akan menulis sampai selesai walaupun teman-temannya sudah istirahat. Nanti akan terlihat di sini teman-temannya sudah istirahat, tetapi Fadli masih tetap menulis sebagai konsekuensi dia karena telah berbuat salah yaitu tidak menulis. Ya. Ini guru tidak perlu marah-marah ya dalam menyelesaikan konflik dengan restitusi ini. Guru nggak perlu marah-marah ya, yang ada hanya mengembalikan semuanya kepada murid agar dia mampu memperbaiki kesalahannya. Murid juga tidak takut, murid tidak tertekan, murid merasa aman, nyaman dan mau untuk memperbaiki dirinya ya. Ketika anak-anak istirahat, sifat ini tetap karena ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya bahwa dia ingin memperbaiki kesalahannya, yaitu untuk menulis dalam pembelajaran yang ada. Terlihat Fadli masih asik menulis walaupun teman-temannya sudah bersiap untuk istirahat. Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di sekolah, di kelas dengan berbagai kasus ya. Ya, ada pertanyaan? Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Salah satunya dari pemaparan Ibu Reni tadi, restitusi kontrol. Apakah posisi kontrol seorang guru harus menjadi manajer agar terbentuk motivasi intrinsik pada muridnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sri dari SD Surakarta 3 ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah dalam melakukan praktek segitiga restitusi atau memperbaiki kesalahan murid di kelas itu posisi kontrol kita harus jadi manajer, karena itu posisi ideal seorang guru ya. Kalau jawaban dari saya
SD kelas bawah, SD itu untuk posisi sebagai manajer akan sulit, apalagi untuk SD kelas bawah ya, 1, 2, 3. Itu anak diajak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kita langsung memberi acuan apa yang harus dilakukan, anak nggak bisa. Ya, misalnya contoh, ada anak kelas TK atau kelas 1 nyoret-nyoret tembok. Ya, kemudian gurunya sebagai manajer dia menanyakan, anak, akibatnya apa ini kalau kamu mengotori tembok? Anak yang cerdas mungkin akibatnya ini bu, temboknya jadi kotor. Ya. Tapi kalau anak yang malu ketemu gurunya saja takut, akan bingung, dia diam saja. Apa ya? Akibatnya apa ya? Nah, jadi tidak semua posisi kontrol sebagai manajer itu tepat atau harus dilakukan oleh guru, tergantung dari jenjangnya masing-masing. Kalau jenjang TK, SD kelas rendah, kelas bawah itu bisa menggunakan posisi kontrol, kita memposisikan diri sebagai teman ya, karena murid lebih gampang untuk tanya dengan kita. Tapi kalau dengan manajer kurang cocok, itu lebih cocok ditanamkan atau dipraktekkan di kelas yang sudah besar-besar seperti SMP maupun SMA. Tapi kita berusaha meminimalisir dampak buruk atau tadi ya dampak kegagalan ya dari proses restitusi itu. Nah, memang idealnya adalah manajer, kita bertahap. Dengan anak pun seperti itu, anak di bawah 5 tahun kita ajak pakai posisi kita sebagai manajer nggak bisa. Ya, yang ada malah kayak main teka-teki ya. Tapi kalau anak sudah dewasa kita posisikan sebagai manajer, dia lebih berpikir apa sih yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Ini seperti itu, ya, Bu Sri, ya, oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, waktu sudah siang ya, dan paparan yang saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kegiatan diseminasi ini banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih, semoga kita semua bisa mempraktekkan praktek baik ini ya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga akan tercipta atau mengoptimalkan individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah untuk bisa belajar dengan maksimal. Sebagai guru juga bisa mengerjakan tugas atau perannya sebagai guru dengan maksimal pula. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi? Iya, kita harus saling menghormati sesama teman dan guru. Apalagi ya? Iya, jika diberi tugas oleh guru diselesaikan tepat waktu. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dari cukup ya, nggak usah banyak-banyak Miss. Ya cukup. Dari ke-6 peraturan kelas ini kita bikin keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Ini sama dengan yang mana? Yang ada tepat waktunya. Yang nomor berapa? Nomor 6 sama ya, ada tepat waktunya ya. Ya. Nah, berarti kita harus apa? Kita bikin keyakinan kelas ditulis. Kita harus tepat waktu, jaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang ketiga, tidak berkelahi, saling menghormati. Ini sama. Ketika kamu menghormati temannya, maka kamu tidak akan berkelahi dengan temannya. Ya, karena kamu menghormati teman, saling menghormati dan menghargai. Ini tidak hanya berlaku untuk kamu ya, tapi juga untuk bu guru. Bu guru harus menghargai kamu ya. Kamu juga harus menghargai bu guru. Bu guru juga harus menjaga kebersihan kelas, tidak hanya kamu. Ini kelas ini berlaku untuk kita semua ya. Dan berikutnya apa? Selama kegiatan pembelajaran kita harus aktif. Kalau ditanya menjawab pertanyaan. Kalau bu guru tanya siapa yang mau berpendapat, kamu mau berpendapat, ngacung, jangan takut ya. Itu artinya apa? Kita harus aktif dan ceria, tidak boleh ada yang sedih di kelasnya bu guru dalam pembelajaran. Nah, ada 4 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas ini harus kita laksanakan supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib, bersih, rapi, dan menyenangkan. Setuju tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Setuju. Laksanakan keyakinan kelas kita dengan baik? Siap? Terima kasih. Nanti bu guru buat posternya, nanti bu guru pajang di belakang, kalian nanti tanda tangan ya. Terima kasih, bu guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.